Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 32, mengerjakan visi Allah. Nehemia 3 ayat 1, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Pada saat saudara telah menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, Tuhan tidak membiarkan saudara hidup seorang diri. Tuhan tidak membiarkan saudara hidup menyendiri. Hidup seorang diri atau menyendiri bukanlah bertapa atau menyepi ke tempat tertentu yang sedikit manusianya. Bukan itu maksudnya, saudara. Yang saya maksud dengan Tuhan tidak membiarkan saudara hidup seorang diri, apalagi menyendiri, adalah begini. Bisa saja saudara-saudara berada dalam satu kerumunan. Bisa saja saudara bercanda dan bersenda gurau dengan banyak orang di sekeliling saudara. Tetapi saudara tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan orang-orang itu. Bahkan saudara tidak mempunyai beban atau tanggung jawab terhadap komunitas. Itu yang saya maksudkan dengan hidup menyendiri dan untuk diri sendiri. Tuhan tidak membiarkan anggota umat Allah hidup sendiri dan menyendiri. Justru dengan menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, maka orang percaya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap komunitas rohaninya, terhadap keluarga rohaninya. Tanggung jawab itu sama besarnya dengan tanggung jawab terhadap keluarga yang saudara miliki. Itulah sebabnya mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, Tuhan telah menaruh kita menjadi anggota dari tubuhnya yang saling terkait satu sama lainnya. Bagaimana cara Tuhan membentuk umatnya sebagai keluarga rohani yang saling terkait? Satu-satunya cara yang Allah tetapkan adalah semua anggota umat mengerjakan visi Allah. Ini yang membuat saling terhubung dan terkait. Dan visi Allah diterjemahkan dengan mengerjakan misinya. Di bacaan kita hari ini dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 32 tentang mengerjakan tembok Yerusalem yang sangat panjang. Pada zaman Nehemia, tembok Yerusalem yang dirobohkan dan dihancurkan musuh sebenarnya untuk melindungi kota dan penduduknya dari serangan asing, serta untuk memperkuat dan menegaskan kembali identitas dan kedaulatan kota sebagai pusat spiritual dan administrasi wilayah Yehuda di bawah kekaisaran Persia. Tembok yang dibangun untuk kepentingan nasional atau umat, sehingga setiap anggota umat Allah dipanggil untuk mengambil bagian di dalamnya dan mengerjakannya bersama-sama. Intinya, tembok yang dibangun adalah fasilitas umum untuk kepentingan umum. Jika saja saudara membaca Nehemia pasal 3, maka di sana dicatat secara rinci nama-nama yang digerakkan Tuhan untuk bekerja sama membangun tembok. Nehemia 3 menggambarkan pembangunan tembok Yerusalem sebagai proyek gotong royong yang melibatkan berbagai kalangan. Setiap kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing. Imam-imam, para penguasa, bahkan tukang emas dan pedagang, semua bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Tidak ada yang merasa diri terlalu penting atau terlalu kecil untuk memberi kontribusi. Mereka bekerja berdampingan, meski berbeda status sosial dan profesi. Mereka bersatu mengerjakan visi Allah, memulihkan keamanan dan kemuliaan Yerusalem. Frasa seperti di samping mereka atau berdekatan dengan mereka, ayat 2, 4, 5 dan seterusnya, menunjukkan bahwa pembangunan ini adalah upaya bersama yang berkesinambungan. Ini menggambarkan pentingnya kerjasama dalam tubuh Kristus. Ketika satu anggota bekerja,
seluruh tubuh bertumbuh. Pertumbuhan gereja bukan sekedar berbicara masalah fisik, gedung, sarana prasarana, kegiatan, melainkan juga aspek pertumbuhan iman. Saudara, saya berharap kita semua mempunyai keinginan rohani yang sama dan memikul tanggung jawab bersama-sama pula. Keinginan rohani yang berpusat pada visi Allah, yaitu gerejanya yang bertumbuh dan berkembang secara luas. Pertumbuhan memang dari Allah asalnya, namun kita yang menjadi bagian-bagiannya harus memastikan bahwa kita ini bagian yang sehat dan hidup. Artinya saling terkait dan terikat. Selamat ulang tahun Ibu Wong Eng Min dan Bapak Basar Subagio. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.